Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dalam pembelajaran virtual kita. Kita sudah sampai di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Dan pembelajaran yang kita lakukan masih tetap PJJ, pembelajaran jarak jauh melalui jaringan. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan dengan muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, marilah kita lihat materi kita hari ini, yaitu tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan yang ke-1, siswa dapat menjelaskan pengertian masa puber. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan perempuan. Baik, kita bahas materi kita. Yang pertama adalah tentang masa puber. Masa puber atau pubertas adalah jangka waktu ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Pada masa pubertas berlangsung, pertumbuhan dan perkembangan tubuh tumbuh dengan cepat. Penyebab pubertas adalah tubuh yang mulai memproduksi hormon. Berkat hormon inilah, organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan tubuh mulai mengalami perubahan secara fisik. Pubertas terjadi pada rentang usia 10-15 tahun pada anak perempuan dan pada anak laki-laki terjadi pada usia 12-16 tahun. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri masa puber? Ciri masa puber pada anak laki-laki. Beberapa ciri masa puber pada anak laki-laki antara lain: 1. Tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu seperti ketiak, kumis, janggut, dan area sekitar alat kelamin. 2. Tumbuhnya jakun pada leher. 3. Dada menjadi semakin bidang. 4. Suara menjadi lebih berat atau rendah. Dan yang kelima, mulai muncul jerawat di sekitar wajah. Kemudian, bagaimana ciri masa puber pada anak perempuan? Ciri masa puber pada anak perempuan. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Ciri-ciri masa puber bagi perempuan antara lain: 1. Tumbuhnya rambut pada ketiak dan area sekitar alat kelamin. 2. Pinggul mulai membesar. 3. Payudara mulai membesar. 4. Terjadi menstruasi atau disebut juga dengan haid. Kemudian yang kelima, suara semakin nyaring. Dan yang keenam, mulai muncul jerawat di sekitar wajah. Nah, itulah ciri-ciri masa puber baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Silahkan anak-anakku catat materinya, pahami, ulangi lagi membacanya sampai kalian benar-benar paham tentang materi ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu akan memberikan tugas pada anak-anakku. Tugas hari ini, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan masa puber? Nomor 2. Apakah yang terjadi pada saat masa pubertas berlangsung? Nomor 3. Tuliskan ciri-ciri fisik anak laki-laki pada masa puber. Nomor 4. Tuliskan ciri-ciri fisik anak perempuan pada masa puber. Nah, itulah tugas untuk anak-anakku hari ini. Silahkan laksanakan tugasnya dengan baik. Anak-anakku, nah itulah materi kita hari ini, yaitu tentang
masa puber dan juga ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan juga ciri-ciri masa puber pada anak perempuan. Apakah anak-anakku sudah mengalami ciri-ciri tersebut? Nah, apabila ciri-ciri tersebut sudah nampak pada diri anak-anakku, berarti sekarang ini anak-anakku sedang ada pada masa pubertas. Kalau dalam istilah agama itu disebut dengan masa akil balik. Nah, kalau anak-anakku sudah mendapatkan ciri-ciri tersebut, maka anak-anakku harus lebih bisa menjaga diri, memperhatikan kesehatan dan juga kebersihan diri. Kemudian secara agama, anak-anakku sudah mendapatkan taklif ataupun kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah agama seperti sholat 5 waktu dan yang lainnya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami materi kita hari ini, laksanakan tugasnya dengan baik, tetap semangat dalam belajarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.